Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Mahmud Lubis dengan NIM 2120347. Baiklah, saya akan menjawab UTS pengembangan kurikulum dari dosen Dr. Sito Rahmana MA. Jawaban yang pertama ialah pandangan saya mengenai pergantian menteri dan pergantian kurikulum. Menurut saya, kurikulum memanglah seharusnya dirubah dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang terjadi, agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju dengan perancangan kurikulum yang baru. Akan tetapi, menteri yang baru seharusnya mempertimbangkan matang-matang terlebih dahulu sebelum mengganti kurikulum tersebut. Selanjutnya, dampak bagi sistem sekolah akibat pergantian kurikulum tersebut atau pengembangan kurikulum. Yang pertama, dampak negatifnya ialah mutu pendidikan menurun, menciptakan banyak problem-problem dan polemik-polemik baru di lingkungan belajar, sehingga para peserta didik maupun guru perlu adanya adaptasi kembali. Sedangkan dampak positifnya ialah para siswa dan guru dapat mudah memproses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman melalui akses internet yang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Selanjutnya, jika saya diangkat menjadi menteri pendidikan, maka saya akan mencoba merevisi kembali bagaimana kurikulum itu terjadi, sehingga menurut saya tidak perlu adanya pergantian kurikulum setiap pergantian menteri. Namun yang perlu kita perhatikan kembali bagaimana cara kita membuat kurikulum itu menjadi lebih baik, menyelesaikan masalah-masalah, problem-problem yang terjadi dalam pengembangan kurikulum tersebut, sehingga setiap problem tersebut kita carikan solusi, dan setiap solusi tersebut kita terapkan, lalu membuat para peserta didik maupun para pengajar dapat memahami kurikulum tersebut dan dapat terciptanya proses pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, nomor 2 ialah bagaimana aktivitas pengembangan kurikulum oleh guru. Yang pertama ialah guru diharapkan bisa mengembangkan kurikulum tersebut di sekolah-sekolah secara efektif, efisien, kritis, dan serius dalam pengembangan kurikulum tersebut. Selanjutnya, guru dapat merancang, mempersiapkan atau merencanakan bagaimana metode pembelajaran, model pembelajaran yang ada di dalam kurikulum tersebut, sehingga nantinya setelah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, guru dapat melaksanakan dengan baik apa yang telah dirancangnya, apa yang telah disepakatinya. Sebuah pengembangan kurikulum tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi mereka di dalam proses pembelajaran nantinya, sehingga di akhir semester atau di akhir pembelajaran dapat membuat evaluasi-evaluasi yang mana evaluasi tersebut bertujuan untuk memecahkan semua masalah yang terjadi di dalam sekolah atau proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya, 2 contoh dari 4 landasan kurikulum. 2 contoh, yang pertama adalah landasan sosiologi, yang mana landasan ini merupakan proses sosialisasi di mana adanya interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, atau individu satu dengan kelompok lainnya, atau antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, yang mana itu bersangkutan dengan psikologis peserta didik maupun psikologis dari pengajar tersebut. Contoh, psikologis belajar siswa yang mana jika mereka pandai bersosialisasi, pandai bermasyarakat, maka konteks proses pembelajaran tersebut dapat jalan sesuai dengan apa semestinya. Karena bagi mereka sosialisasi adalah hal yang atau suatu komponen yang sangat penting. Suatu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, yang mana salah satu landasan sosiologi ini dapat memudahkan guru baik dari tenaga pengajar maupun peserta didik nantinya. Selanjutnya adalah landasan filosofi,
Landasan filosofi itu ialah landasan yang mana kita mengkaji lebih dalam kembali, lebih sistematis, lebih baik lagi proses pengembangan kurikulum tersebut. Yang mana contohnya apabila ada suatu pengembangan kurikulum, apabila ada kurikulum baru atau masalah-masalah yang terdapat dalam kurikulum tersebut, kita dapat berpikir secara mendalam apa penyebab dari permasalahan tersebut, sehingga kita bisa menciptakan struktur pembelajaran yang sistematis kembali. Selanjutnya nomor 4 ialah cara menciptakan proses pendidikan itu yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang pertama, kita harus update. Kita harus update dan selalu memantau keadaan di lapangan. Bagaimana perkembangan masyarakat di dalam pendidikan. Selanjutnya, menciptakan sistem pendidikan yang baik di sekolah, yang mana sistem pendidikan tersebut berkaitan dengan bagaimana perkembangan zaman, bagaimana perkembangan masyarakat yang terjadi di kehidupan atau di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, memberikan contoh sarana prasarana pendidikan kepada masyarakat, seperti menunjukkan ini bahwasannya adalah sarana kami, ini adalah prasarana kami, atau lebih simpelnya mencari materi-materi atau sesuatu pengetahuan yang berasal dari